Di beberapa tempat di dunia, bertahan hidup bukan pilihan, tapi satu-satunya jalan. Saat sebagian dari kita belajar menahan lapar, menahan amarah, dan menahan diri di bulan Ramadan, ada manusia lain yang melakukannya setiap hari. Di dunia yang bahkan tidak ramah bagi kehidupan. Mereka hidup di panas ekstrim, dingin mematikan, dan lingkungan yang seolah menolak kehadiran manusia. Namun mereka tetap bertahan. Inilah kisah tentang kesabaran di tempat-tempat paling keras di dunia. Dunia ini luas, indah, dan penuh kehidupan. Namun di balik itu semua, ada sisi lain dari bumi yang jarang dibicarakan. Wilayah-wilayah ekstrim yang secara alami tidak dirancang untuk manusia. Tempat-tempat dengan suhu yang melampaui batas tubuh. Tanah yang nyaris tak bisa ditanami. Udara yang tipis. Atau lingkungan yang setiap harinya menguji ketahanan fisik dan mental. Bagi kebanyakan dari kita, tempat-tempat ini hanyalah titik di peta. Sulit dibayangkan, bahkan mustahil, untuk dijadikan rumah. Namun kenyataannya, manusia tetap hidup di sana. Bukan selama beberapa hari. Bukan untuk eksperimen, melainkan selama bertahun-tahun, bahkan turun-temurun. Di bulan Ramadan, kita diajak untuk belajar menahan diri, menahan lapar, menahan ego, dan menumbuhkan kesabaran. Dan tanpa kita sadari, di belahan dunia lain, ada manusia yang menjalani nilai itu sepanjang hidup mereka. Bukan karena pilihan spiritual, melainkan karena kondisi alam yang memaksa mereka untuk kuat. Melalui video ini, kita tidak hanya akan melihat dunia ekstrim, tetapi juga memahami satu hal penting, bahwa batas manusia seringkali bukan ditentukan oleh tubuhnya, melainkan oleh kesabaran dan keteguhannya. Di bagian timur Ethiopia, ada sebuah wilayah yang oleh banyak ilmuwan disebut sebagai salah satu tempat paling ekstrim di planet ini. Namanya Danakil Depression. Suhu di sini bisa mencapai lebih dari 45 derajat Celcius. Tanahnya dipenuhi asam, gas beracun, dan danau berwarna mencolok akibat aktivitas vulkanik. Udara panas terasa seperti membakar paru-paru. Dan tanah di bawah kaki bisa berubah sewaktu-waktu. Bagi kebanyakan manusia, tempat ini tidak layak huni. Namun bagi suku Afar, Danakil adalah rumah. Setiap hari, mereka hidup di tengah panas ekstrim. Menggiring ternak. Mengambil garam dari tanah yang keras. Dan bertahan di lingkungan yang seolah terus menguji kesabaran mereka. Air bersih sangat terbatas. Makanan tidak selalu tersedia. Dan setiap perjalanan membawa risiko. Namun mereka tetap bertahan. Bukan karena alam bersahabat, tetapi karena mereka telah belajar menyesuaikan diri dengan kerasnya dunia. Di tempat seperti Danakil, hidup bukan soal kenyamanan. Hidup adalah tentang menerima keadaan, mengatur tenaga, dan bertahan satu hari demi satu hari. Dan mungkin disinilah kita melihat makna kesabaran yang sesungguhnya. Bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi menerima keterbatasan dengan keteguhan hati. Jika ada tempat di dunia yang nyaris tidak mengenal hujan, maka gurun Atacama adalah jawabannya. Di beberapa wilayahnya, hujan tidak turun selama puluhan tahun. Tanahnya kering, keras, dan nyaris tanpa kehidupan. Bahkan bakteri pun sulit bertahan di sini. Namun di tengah kondisi ekstrim tersebut, manusia tetap hidup. Di oasis kecil dan desa terpencil, masyarakat lokal bertahan dengan cara yang sederhana namun penuh perhitungan. Air disimpan dengan sangat hati-hati. Makanan dibagi seperlunya. Tidak ada ruang untuk pemborosan. Hidup di Atacama mengajarkan satu hal penting. Bahwa kesabaran bukan hanya soal menunggu, tetapi soal mengatur diri agar cukup untuk hari esok. Bagi penduduk Atacama, setiap tetes air memiliki arti. Setiap keputusan harus dipikirkan. Di bulan Ramadan, kita belajar bahwa menahan diri,
bukan berarti kekurangan, melainkan cara untuk memahami nilai dari apa yang kita miliki. Dan di gurun paling kering di dunia ini, manusia telah mempraktikkan pelajaran itu jauh sebelum kita menyebutnya sebagai ibadah. Di ketinggian lebih dari 4.000 meter di atas permukaan laut, terdapat wilayah yang sering disebut sebagai atap dunia. Dataran tinggi Tibet. Udara di sini sangat tipis. Oksigen jauh lebih sedikit dibandingkan wilayah lain di bumi. Bagi orang yang tidak terbiasa, bernapas saja bisa terasa menyakitkan. Suhu bisa turun drastis. Angin berhembus tanpa henti. Dan musim tanam sangat singkat. Namun di tengah kondisi tersebut, komunitas manusia telah hidup selama berabad-abad. Mereka berjalan perlahan, menghemat tenaga, dan menyesuaikan ritme hidup dengan alam. Di Tibet, tidak ada ruang untuk tergesa-gesa. Tubuh harus belajar menerima keterbatasan. Pikiran harus tenang agar bertahan. Kesabaran di tempat ini bukan pilihan. Ia adalah kebutuhan. Dan mungkin, dari dataran tinggi yang sunyi ini, kita belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa cepat kita bergerak, melainkan seberapa lama kita mampu bertahan, tanpa melawan alam dan diri sendiri. Di berbagai sudut dunia, manusia hidup di tempat-tempat yang tidak pernah bersahabat. Panas ekstrim, kekeringan, udara tipis, dan keterbatasan menjadi bagian dari keseharian mereka. Namun dari dunia yang keras itu, kita melihat satu kesamaan. Manusia tetap bertahan. Bukan karena mereka lebih kuat secara fisik, melainkan karena mereka belajar menyesuaikan diri, menerima batas, dan menjalani hidup dengan kesabaran. Di bulan Ramadan, kita diingatkan bahwa menahan diri bukanlah tentang kekurangan, melainkan tentang memahami makna dari keteguhan. Dan mungkin, dari dunia-dunia ekstrim ini, kita belajar bahwa kekuatan sejati manusia tidak selalu terlihat dari apa yang dimiliki, tetapi dari apa yang mampu ia hadapi tanpa menyerah. Ini bukan sekadar kisah tentang tempat ekstrim, melainkan tentang manusia, dan kesabaran yang membuat mereka tetap hidup. Sejak kala. Edukasi dan fakta dunia.